Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mentutorialkan cara melakukan uji T dengan menggunakan SPSS. Pertama, kita mulai dengan pengertian dari uji T. Uji T atau uji t-test adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan dari suatu hipotesis nihil. Jadi kan biasanya kita mengambil suatu hipotesis ya, biasanya kan ada dua ya. Kita katakan ada hipotesis 0 dan yang satu lagi adalah hipotesis alternatif ya. Hipotesis 0 ini biasanya adalah kita sebut dengan antitesis ya. Antitesisnya. Nah, kita ingin menguji apakah hipotesis 0-nya ini benar atau palsu ya. Nah, ketika hipotesis 0 ini benar, artinya hipotesis 0 diterima, artinya antitesis kita yang diterima. Sementara kalau hipotesis 0-nya salah atau tidak diterima, maka antitesis ini salah. Oleh karena itu yang kita ambil adalah si hipotesis alternatif ya, yang merupakan tesis kita. Ya, atau namanya adalah teori ya, tesis itu namanya adalah teori. Nah, gitu ya. Nah, jadi kira-kira uji T itu digunakan untuk menerima atau menolak 0. Jadi tujuan utamanya sekali lagi adalah untuk menerima atau menolak 0 ya berdasarkan data yang kita punya. Nah, secara kronologisnya uji T ini dikembangkan pertama kali oleh satu orang ilmuwan bernama William Seeley Gosset pada tahun 1915. Nah, oleh karena itu pada awalnya atau mungkin kita mendengar ada uji T yang juga sering ditukar nama atau disebut secara bergantian dengan uji T student, yaitu sebenarnya adalah nama dari si William Seeley Gosset sendiri dengan menggunakan nama samaran students gitu. Nah, apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah data agar kita bisa melakukan uji dengan menggunakan yang namanya uji T? Yang pertama sudah pasti datanya harus bersifat normal dan berasal dari sampel yang terdistribusi secara acak. Jadi yang pertama adalah acak, yang kedua adalah harus normal. Artinya kita harus memastikan bahwa data yang kita punya itu terdistribusi secara acak dan kemudian yang kedua adalah terdistribusi secara normal. Artinya kita perlu melakukan uji normalitas. Kemudian yang kedua syaratnya adalah datanya harus berupa skala interval atau rasio. Apa sih kegunaan dari uji T? Nah, uji T digunakan sebagai alat analisis untuk menguji satu sampel atau dua sampel. Kalau misalkan ada lebih dari dua sampel, kita tidak bisa menggunakan uji T. Bisa juga kita membandingkan dua mean rata-rata untuk menentukan apakah ada perbedaan antara rata-rata tersebut atau tidak. Atau boleh dikatakan kalau misalkan ada perbedaan, apakah perbedaan tersebut nyata atau signifikan atau hanya karena kebetulan atau karena tidak signifikan. Jadi biasanya di dalam hipotesis nolnya itu kita tuliskan hipotesis nolnya adalah apakah mu1 itu sama dengan mu2. Nah, artinya kalau sama aja artinya tidak ada perbedaan. Ataupun ada perbedaan, dia tidak signifikan atau kebetulan aja gitu beda gitu ya. Nah, hipotesis alternatifnya adalah mu1 itu tidak sama dengan mu2 atau ada perbedaan. Mu itu artinya adalah rata-rata ya. Ini rata-rata artinya rata-rata kelompok 1 sama dengan rata-rata kelompok 2, berarti ya tidak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan berarti rata-rata kelompok 1 tidak sama dengan rata-rata kelompok yang kedua. Untuk penggunaan uji T pada satu sampel, dua rata-rata yang dibandingkan adalah mean sampel dan mean populasi. Jadi kan kita kenal dengan yang namanya populasi ya. Kita kenal dengan yang namanya populasi. Nah, populasi ini misalkan besar, ya ada 1000 atau berapa gitu, sangat besar. Dan kita tidak dimungkinkan untuk melakukan pengujian pada seluruh anggota dari populasi, maka kita mengambil sebagian dari populasi yang kita sebut dengan namanya sampel. Jadi kalau misalkan dari 1000 kita cuma mengambil 100 misalkan, artinya 100 ini adalah sebagian dari populasi dan itu kita sebut dengan sampel. Nah, uji T sendiri kita golongkan. Yang pertama ada yang namanya uji T 1 sampel, yang kedua adalah uji T 2 sampel.
Uji tes satu sampel artinya kita membandingkan nilai rata-rata sampel dengan nilai rata-rata dari populasi itu sendiri. Sementara kalau uji T yang 2 sampel, ya ini kita membandingkan rata-rata dari 2 sampel. Jadi ada 2 sampel, ada sampel pertama, sampel kedua. Nah, ini kita ada rata-ratanya, ada mu1-nya, ada mu2-nya. Nah, ini kita bandingkan antara mu1 dengan mu2. Kalau di satu sampel itu hanya ada mu aja, kita bandingkan dengan X. Nah, X ini adalah rata-rata dari populasi atau dugaan kita. Nah, untuk yang 2 sampel yang kita bandingkan adalah rata-rata dari sampel pertama dan rata-rata dari sampel kedua. Apakah berbeda atau tidak gitu? Rata-ratanya gitu. Nah, berdasarkan kondisi dari kedua sampel ini bisa berupa sampel yang saling berhubungan atau ada kaitan antara sampel yang pertama dengan sampel yang kedua, atau tidak ada kaitan sama sekali antara sampel yang pertama dan kedua. Nanti pengaruhnya kemana? Nanti pengaruhnya ada di tekniknya, karena untuk yang 2 sampel yang berhubungan itu berbeda dengan yang 2 sampel yang terpisah, gitu ya. Jadi nanti kita harus menentukan apakah menggunakan rumus yang 2 sampel yang berhubungan atau 2 sampel yang terpisah. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas cara melakukan uji satu sampel dengan menggunakan SPSS. Ya, kita mulai dengan sebuah contoh. Seorang peneliti ingin melakukan kajian tentang kemampuan ujian peserta untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor di Polres. Untuk keperluan penelitian ini diambil sampel sebanyak 49 peserta. Perhatikan, kemampuan menguji peserta itu kan ada banyak ya, tapi hanya diambil sampel sebanyak 49. Jadi dari sekian banyak orang yang melakukan uji mengemudi ya, untuk mendapatkan SIM, tes SIM, itu kan ada banyak banget, kita sebut dengan populasi. Nah, tapi kita hanya mengambil sampelnya hanya sebanyak 49 aja. Dari sekian banyak yang melakukan ujian, misalkan ujian SIM, itu hanya 49 yang kita ambil. Nah, standar kelulusannya adalah 65. Nah, standar kelulusannya adalah 65. Ini adalah rata-rata dari yang kita harapkan, atau kita sebut dengan X bar-nya sama dengan 60. Dari sampel diperoleh nilai ujian adalah 55. Dengan standar UPSC adalah 15. Nah, pertanyaannya adalah, ujilah pernyataan bahwa semua peserta mempunyai kemampuan misalkan soal di bawah standar kelulusan. Artinya kalau misalkan kita punya hipotesis seperti itu, hipotesisnya adalah semua peserta mempunyai kemampuan misalkan soal di bawah, berarti mu-nya di bawah dari 60. Maka HA-nya adalah mu-nya harus lebih dari atau sama dengan 60. Nah, nanti kita uji apakah hipotesis ini ditolak atau tidak. Kalau ini ditolak berarti ini yang benar, tapi kalau misalkan ini diterima, oh berarti pernyataannya itu salah. Jadi kalau misalkan 0 itu diterima berarti salah, artinya ada perbedaan antara hasil peserta tes dengan judgement dari kita. Contoh yang kedua, terdapat asumsi bahwa dari satu populasi mahasiswa PGMI semester 5, rata-rata nilai statistikanya adalah 60. Untuk menguji asumsi tersebut, diambil sampel sebanyak 10 mahasiswa. Ujilah apakah asumsi tersebut terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata dengan populasi. Gunakan taraf signifikasi sebesar 0,05. Nah, ini juga sama ya, jadi kasus-kasus seperti ini kita selesaikan dengan menggunakan uji T yang satu sampel, karena langsung diambil nilai rata-rata dari sampelnya, nilai rata-rata dari populasinya adalah 60 gitu. Jadi nanti kita ambil H0-nya itu sesuatu dengan X-nya ini sama dengan 60. Oke, kita coba lihat contoh yang berikutnya di SPSS. Oke, baik, ini adalah contohnya. Seorang guru menduga bahwa siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode X memiliki hasil belajar rata-rata 75. Hal ini didasarkan pada hasil belajar 2 kelas dengan menggunakan metode yang sama. Ini rata-ratanya seperti ini, ada 44 data. Nah, ujilah kebenaran dugaan tersebut dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Oke, baik, kita akan masukkan datanya dulu dengan menggunakan SPSS terlebih dahulu. Kita buka SPSS, kemudian masuk ke tab variabel view untuk mendefinisikan variabelnya.
Yang pertama kita isikan namanya adalah, nama variabelnya adalah nilai. Kemudian tipenya numerik, kemudian width-nya 8, desimalnya kita buat 0 juga nggak apa-apa, kita buat 0. Kemudian labelnya kita tuliskan nilai. Values-nya kita skip, missing juga kita skip. Untuk measure-nya kita berikan dia scale karena nilai tadi adalah hasil dari pengukuran atau dengan menggunakan tes ya. Jadi si guru menggunakan sebuah instrumen pengukuran yaitu instrumen tes sehingga data yang diperoleh adalah data berupa hasil pengukuran atau kita sebut dengan scale. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan datanya. Oke, sudah masuk ada 44 buah datum. Untuk selanjutnya kita lakukan uji analisis komparasi satu sampel. Klik Analyze. Kemudian kita pilih Compare Means dan kita pilih One Sample t-Test. Kemudian pada nilai ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian pada bagian test value karena diminta untuk nilai hasil belajarnya adalah test value-nya adalah 75 ya, menduga nilai rata-ratanya ada 75. Oleh karena itu, kita masukkan di bagian test value-nya adalah 75. Kemudian pada bagian options, karena diminta taraf kesalahannya sebesar 5%, maka di sini kita masukkan interval kepercayaannya adalah 95% sisanya ya. Kemudian kita klik continue. Oke, selanjutnya kita klik OK. Maka akan keluar output. Ada dua tabel. Ya, yang pertama adalah one sample statistiknya. Ini menunjukkan statistik dari data yang kita sudah uji, yaitu rata-ratanya adalah 85 dengan standar deviasinya 11. Nah, ini apakah dengan rata-rata 85 ini bisa kita buat justifikasi bahwa keseluruhan siswa memiliki kemampuan juga 75. Di sini kan padahalnya 85 ya. Apakah kemampuannya itu benar-benar segini? Gitu. Karena standar deviasinya adalah 11,289, ini cukup besar. Dengan standar errornya adalah 1,702. Nah, untuk selanjutnya kita coba lihat di tabel yang kedua, saya perbesar. Nah, perhatikan yang kita lihat di sini cukup bagian yang sig do tailored ini aja, dua pihak, 0,00. Karena nilai alfanya, nilai signya di sini dikurang dari 0,05, maka kita katakan bahwa H0-nya ditolak. Kalau gitu, ketika H0-nya ditolak, misalkan H0-nya adalah nilai rata-rata hasil belajar yang itu pembelajaran menggunakan metode X sama dengan 75. Nah, ternyata H0 ini ditolak. Kalau misalkan ditolak, berarti nilai rata-ratanya tidak sama dengan 75. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah tidak sama dengan 75. Berapa? Kita nggak tahu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.